Oke, selamat siang semuanya. Siang, Miss. Ya. Siang, Miss. Siang, Miss. Ya. Saya rasa sudah hampir semua siswa bergabung di sesi Zoom ini. Saya akan share sebuah PPT, PowerPoint ya. Nah, di sini kalian melihat satu kata, unik. Ketika kalian membaca kata unik atau mendengar kata ini, apa yang terlintas di benak kalian? Apa yang kalian pikirkan dengan kata unik? Menurut kalian unik itu apa sih? Berbeda dengan lainnya. Beda-beda, Miss. Berbeda dengan yang lain, betul. Apalagi? Sesuatu yang langka, Miss. Sesuatu yang langka, yang berbeda. Ada pendapat lain? Istimewa, ya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berbeda daripada yang lain, sesuatu yang tersendiri. Jadi, apa yang kalian tadi ungkapkan benar ya, unik adalah berbeda, berbeda dari yang lain. Ada sesuatu yang membedakan antara satu hal dengan hal yang lain. Oke? Nah, sekarang coba kalian lihat teman-teman kalian yang ada di Zoom session ini. Saya minta kalian mengidentifikasi ya salah satu teman kalian, pilih saja salah satu yang ada di sini, kemudian coba cari perbedaan di antara kalian. Nah, selain kalian mencari perbedaan, temukan juga kualitas positif yang teman kalian miliki. Misalnya Leling sama Ben misalnya. Apa yang membuat kalian berdua berbeda? Dan menurut Leling dan Ben, apa yang kualitas positif apa yang kalian miliki? Coba dipikirkan dulu. Saya berikan waktu 2 menit. Pilih salah satu teman. Sudah? Mungkin sekarang saya akan minta volunteer ya. Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Alit? Kamu memilih siapa? Coba Alit dan Baruna deh, kalian berdua, Alit dan Baruna. Kita nggak terlalu berbeda, Miss. Ya, Miss. Sama, Miss. Bali ini soalnya, Miss. Oke, jadi Baruna dan Alit sama-sama orang Bali. Tetapi secara fisik kalian berbeda tidak? Beda, Miss. Iya, tentu berbeda. Bedanya apa? Saya lebih ganteng, Miss. Oke, satu berpendapat bahwa dia lebih ganteng daripada yang lain. Apalagi? Saya lebih tinggi, Miss. Oke, satu berpendapat dia lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Ada lagi? Bobotnya Alit lebih gede, Miss. Oke, bobotnya Alit lebih gede, lebih besar badannya, lebih berat badannya. Oke. Secara fisik, kalian berbeda. Kalian tampak berbeda. Betul? Ya. Betul. Kemudian, kalau kita lihat lebih dalam lagi, background information-nya, oh ternyata ada persamaan, kita sama-sama orang Bali, Baruna dan Alit sama-sama orang Bali, ya. Kemudian ketika kalian melihat lebih dalam lagi, akan lebih banyak lagi persamaan yang kalian temukan. Mungkin ketika Baruna dan Alit saling melihat satu sama lain, ya,
banyak sekali nampak perbedaan secara fisik, secara apa yang kita bisa pandang lewat mata, kita bisa list, kita bisa ajukan banyak sekali perbedaan. Tetapi ketika kalian berdua saling berbicara, terus berteman sudah lama, saling tahu satu sama lain dalam waktu yang lama, semakin kalian bisa menemukan persamaan. Ya. Begitu juga ketika kita melihat lingkup yang lebih besar, ya, mungkin juga di antara kita ada juga yang memiliki perbedaan kepercayaan, perbedaan latar belakang. Saya orang Jawa, kamu orang Bali, saya orang Batak, kamu orang Sumatera, dan sebagainya. Ya, latar belakang juga berbeda mungkin. Ya. Kemudian selain itu, perbedaannya mungkin sifat kita juga berbeda, ya. Kalau kita bisa melihat banyak sekali perbedaan antara kita. Nah, saya mau tanya sekarang, salah satu di antara kalian, sebentar, saya lihat dulu ini. Timothy, oke, ya. Biasanya ketika kalian berinteraksi di kelas, ada tidak konflik? Ketika kalian dalam pertemanan atau dalam satu kelas saja, kalian kan ada berbeda-beda ya. Ada laki perempuan, ada yang asalnya dari berbagai macam tempat, mempunyai pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda. Konflik yang sering muncul di dalam kelas apa? Berbeda ide. Kenapa? Berbeda ide. Berbeda ide, pendapatnya berbeda, ada yang mau A, ada yang mau B, gitu ya. Ada yang berpendapat ini dan pendapat itu, perbedaan pendapat. Oke. Apalagi? Ada lagi selain itu? Hobi berbeda. Hobi yang berbeda. Oke. Nah, oke, kalau kita sekarang coba lihat lingkup yang lebih luas ya, perbedaan dalam lingkup yang lebih luas. Nah, di Indonesia sendiri itu kan seperti yang kalian tahu, ada banyak sekali suku bangsa, betul tidak? Masing-masing juga dari kita mempunyai kepercayaan dan agama yang berbeda, pilihan yang berbeda, pendapat yang berbeda, pemikiran yang juga yang berbeda. Nah, kadang-kadang perbedaan seperti ini juga menimbulkan konflik, ya, menimbulkan permasalahan di antara kelompok dan sesama. Misalnya, konflik yang sering muncul akhir-akhir ini, misalnya konflik antar umat beragama, ya, ada clash antara kelompok agama tertentu. Kemudian bentuk konflik yang lain mungkin konflik antar kelompok atau suku, ya, suku A dan suku B berkonflik, gitu ya. Bahkan ada yang berperang juga, karena menganggap antara mereka itu berbeda, tidak bisa menerima perbedaan. Salah satu merasa paling benar, salah satu menganggap orang lain salah. Ya. Kemudian menurut kalian untuk menghindari konflik seperti yang saya sebutkan tadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Menghormati sesama. Ya, betul. Menghormati sesama. Apalagi? Berkomunikasi. Berkomunikasi, ya.
Ada lagi? Saling pendapat, Miss. Kenapa? Bisa diulangi? Saling menghargai pendapat. Betul, saling menghargai pendapat. Ada lagi? Menerima ya, sikap menerima. Jarang loh orang yang punya sikap menerima perbedaan orang lain. Ya, namanya manusia kadang-kadang kita punya ego, betul tidak? Merasa diri paling benar saja. Tapi ada hanya segelintir orang yang bisa atau memiliki sifat acceptance, menerima, ya, menerima bahwa orang lain itu berbeda. Benar yang kalian katakan tadi, oh kita harus berkomunikasi, menjalin komunikasi, menghargai, menghormati, ya. Jadi semua pendapat yang kalian ungkapkan tadi adalah bentuk dari toleransi, ya. Jadi toleransi adalah sikap menerima perbedaan. Saya tulis dulu di sini ya. Jadi toleransi adalah sikap menerima perbedaan. Tadi ada juga yang menyebutkan sikap menghormati dan menghargai. Menghargai sesama atau orang lain, ya. Atau juga kita bisa bilang toleransi adalah sikap tidak memaksakan. Pendapat atau kepercayaan yang kita miliki terhadap orang lain. Misalnya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian pergi misalnya ke KFC, ya, dengan 5 orang teman, Alit dan 5 orang temannya. Alit suka sekali makan pizza. Setiap hari dia ke KFC atau ke Pizza Hut, order pizza terus, ya. Tetapi dalam untuk sebagai wujud sikap toleransinya Alit, bisa nggak dia memaksakan ke-5 temannya yang lain order atau beli pizza juga? Padahal ke-5 orang temannya yang lain itu nggak suka pizza. Ya, jadi harusnya Alit membiarkan ke-5 orang temannya itu untuk memesan apa yang mereka suka. Kalau mereka suka makan burger, ya biarkan temannya membeli burger, memesan burger atau kentang goreng. Jadi Alit tidak seharusnya memaksakan ke teman yang lainnya untuk juga memesan makanan yang sama. Jadi seperti itu contohnya, ya. Membiarkan teman menghargai dan menghormati pilihan teman, apa yang dia suka, apa yang dia percayai. Ya. Tetapi yang saya ingin garis bawahi adalah toleransi bukan berarti kita harus mengikuti pilihan teman, bukan berarti kita harus mengikuti apa pendapat teman, bukan. Jadi toleransi adalah membiarkan dan menerima bahwa antara kita memang ada perbedaan, gitu. Ya, dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Sama dengan misalnya masalah kepercayaan. Ya, saya yakin kalau kita berbicara masalah agama, kepercayaan, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan hal yang buruk kepada pemeluknya. Betul tidak? Hanya saja mungkin oknum, ya, yang menganggap diri paling benar sehingga berusaha memaksakan keyakinan mereka terhadap orang lain sehingga mungkin menyebabkan konflik juga, ya, antar kelompok agama tertentu dan sebagainya, yang juga sering terjadi di negara kita.
Ya. Nah, di sini kalian sudah memaparkan ide kalian tadi tentang apa sih toleransi. Ya. Toleransi adalah ini. Ini jawaban dari kalian tadi, ya. Saya rangkum menjadi satu seperti ini. Nah, sekarang saya ingin kalian mencari contoh real di kehidupan kalian sehari-hari yang bisa kalian lakukan sebagai sikap toleransi. Seperti apa? Nah, jadi pertanyaannya, apa yang bisa kalian lakukan atau apa yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai sikap toleransi? Saya mau contoh nyata. Coba kalian pikirkan dulu, nanti saya panggil satu-satu untuk mengungkapkan pendapatnya. Tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai cerminan sikap toleransi. Oke, Aura, bisa berikan satu contoh? Berteman dengan siapa saja meskipun beda agama. Betul, berteman dengan siapa saja meskipun berbeda agama. Jadi tidak memilih teman, ya, tidak pilih-pilih kalau berteman. Ya, kalau berteman ya berteman saja tanpa harus melakukan survei. Kamu agama apa? Kamu agama apa? Kita beda agama, jangan berteman, gitu ya. Jadi tidak memilih teman ketika bergaul, ya. Oke. Contoh yang bagus. Airin. Contoh sikap toleransi di kehidupan nyata. Mendengarkan orang lain punya opini. Oke. Mendengarkan pendapat atau opini orang lain, tapi tidak memaksakan opini kita kepada orang lain, ya. Oke. Ya. Steve? Ya. Berikan satu contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Betul. Tidak mendiskriminasi orang yang berbeda agama, orang dari suku yang lain, ya. Tidak berpikir bahwa oh kamu orang dari suku ini, oh tidak usah berteman dengan saya, gitu ya. Jadi tidak boleh punya pikiran seperti itu. Jangan ada diskriminasi. Contoh real misalnya kalian kan sekolahnya di sekolah internasional, ya. Jadi para murid di sekolah kita berasal dari berbeda negara, dari latar belakang budaya yang berbeda juga, ya. Tetapi kalian bisa loh berteman, itu ya. Itu contoh sikap toleransi juga, ya. Kalian tidak membedakan teman, kalian bisa berteman dengan orang dari luar negeri, ya. Bahkan menjadi teman baik juga. Jadi itu salah satu contoh nyata bahwa kalian tidak membeda-bedakan teman. Kalian tidak hanya berteman dengan orang Indonesia saja, tetapi juga dari murid-murid yang luar negeri. Oke. Damian. Satu contoh lagi. Saya tidak ada ide, Miss. Tidak ada ide? Oke, mungkin nanti ada ide ya. Agnes? Agnes? Mungkin kayak kalau ada teman yang mau beribadah, kita nggak ganggu.
Betul, betul ya. Jadi kalau ada teman yang melakukan ibadah, izinkan gitu ya. Jangan ganggu, jangan halangi mereka untuk beribadah. Contoh nyata yang kita terapkan di sekolah kita menyediakan tempat ibadah atau musola, kan? Tempat praying room ya di sekolah kita. Jadi itu sebagai wujud nyata sekolah kita untuk mengizinkan, menghormati kepercayaan orang lain dan mengizinkan mereka untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Gitu ya. Contoh yang bagus. Oke. Sita. Sita, coba berikan satu contoh lagi. Tidak mendiskriminasikan teman kalau warna kulit mereka berbeda. Ya, tidak melihat atau mendiskriminasi teman hanya karena warna kulit yang berbeda, bukan karena bukan karena kamu bukan orang Indonesia, makanya kamu tidak berteman dengan dia gitu ya. Jadi jangan punya pikiran seperti itu. Jangan melihat warna kulit, dari suku mana mereka berasal, dari negara mana mereka berasal. Jadi ketika kalian melihat perbedaan itu, lihatlah apa persamaannya gitu ya. Apa persamaan di antara kita gitu. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa melihat keberagaman dan perbedaan itu bukan sebagai hambatan yang memicu konflik, melainkan sebagai aset dan kekayaan. Ya, sama seperti kalau lingkup yang lebih luas, negara kita mempunyai suku yang berbeda, seperti yang saya bilang tadi. Ya, punya banyak sekali keberagaman budaya yang berbeda, ya. Dan seharusnya kita semua sebagai warga negara yang baik gitu ya, tidak melihat perbedaan ini sebagai hambatan, tetapi melihat ini sebagai kekayaan dari bangsa kita. Jadikan ini sebagai aset. Ya. Bukan malah merasa perbedaan memicu konflik. Tapi mari kita berpikir bahwa perbedaan ini adalah kekayaan bangsa gitu ya. Oke, saya masih mengharapkan kalian memberikan contoh yang lain. Sebentar, saya cari dulu. Gaby? Iya, Miss. Ya, coba berikan lagi contoh sikap toleransi. Kalau misalnya ada teman yang fisiknya berbeda, jangan dikata-katain. Oh iya, betul ya. Kalau ada orang atau teman yang mempunyai kekurangan fisik ya, disable gitu ya, jangan mengejek, jangan dikata-katai, ya, malah sebaliknya harusnya ya membesarkan hati mereka gitu ya, mengajak mereka berteman, tetap saling menghormati dan sebagainya. Contoh yang bagus lagi. Bunga? Ya, Bunga, coba berikan contoh. Selain dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pertemanan yang seperti kalian sudah jelaskan tadi satu-satu, misalnya toleransi dalam berpolitik juga, ya. Bagaimana contohnya kalau toleransi dalam berpolitik? Ada yang bisa berikan contoh nyata? Saya bisa, Miss. Ya, coba.
Misalnya saya support PDIP, tapi teman saya support Golkar. Tapi Ya. tapi kan kita jadi tetap berteman, Miss, meskipun beda Pilihan. partai. Ya, betul. Jadi itu salah satu sikap toleransi dalam berpolitik. Jadi ketika ada pemilihan umum, pemilu gitu ya, misalnya saya milih calon A dari partai A, misalnya gitu ya, kemudian kalian tidak bisa dong memaksakan kehendak teman kalian harus pilih calon A juga, ya nggak, partai A juga, itu. Jadi tidak boleh memaksakan pilihan politik kita kepada orang lain. Itu contoh toleransi dalam berpolitik. Oke. Sebentar, saya lihat dulu yang lain, biar semua dapat berbicara. Leling sudah tadi ya? Belum, Miss. Ya, coba Leling berikan satu contoh. Menolong orang yang lagi kesusahan. Ya, bisa. Ya, Leling ingin melanjutkan? Udah, Miss. Udah, oke. Menolong orang yang sedang memerlukan bantuan, yang sedang kesusahan. Ya, itu juga wujud dari toleransi. Ya. Oke. Satu lagi. Oh, Gina di sini? Gina? Bentar. Bagaskara? Satu lagi. Contoh. Ya, Miss. Ya, berikan coba satu contoh. Dalam bidang politik. Boleh, dalam bidang politik boleh, kehidupan sehari-hari juga silakan. Kalau dalam bidang politik, menghargai pilihan orang. Menghargai pilihan orang lain ya, pilihan politik orang lain. Ya, betul. Jadi itu semua yang contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk dari toleransi. Jadi ketika kita bahas ini ya, nampaknya ini mungkin kalian berpendapat ini sudah biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Tetapi ini hanya untuk mengingatkan kalian saja bahwa sikap sekecil apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari bermakna besar bagi orang lain. Contohnya saja sikap toleransi yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi itu juga mencerminkan kepribadian kita. Oke. Jadi intinya dengan sikap toleransi diharapkan kita semua dapat saling menghormati dan menghargai, dan kita bisa hidup bersama, hidup rukun, tanpa memandang perbedaan yang kita miliki, tanpa memandang dari mana kita berasal, dari ras dan suku apa, dari agama apa, ya. Jadi mari kita hidup bersama dengan rukun dan dengan tetap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Oke, jadi saya ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang kita diskusikan dari awal sampai akhir. Taura, bisa kamu simpulkan dalam satu atau dua kalimat apa yang kita diskusikan hari ini dan apa yang kamu bisa pelajari dari sesi ini. Walaupun singkat, saya harap kalian bisa memahami sesuatu dari sini.
lebih diajarin saling menerima perbedaan, toleransi, Ya. dan saling menghormati ya, antar ras dan suku. Oke. Satu lagi. Agnes, coba simpulkan apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi kayak semua orang itu mempunyai keunikan dan perbedaannya sendiri-sendiri. Jadi kita itu harus mentoleransi. Jadi kita nggak boleh ada kayak konflik kayak gitu. Iya, betul. Jadi setiap orang mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ya, dari perbedaan itu kita bisa lihat saya unik, saya berbeda dari kamu, kamu juga mempunyai keunikan yang berbeda, mempunyai keunikan sendiri. Jadi yang menjadi identitas kamu. Identity, ya. Jadi semua orang punya identitas yang berbeda, punya perbedaan, punya keunikan tersendiri, tetapi intinya kalau mau hidup bersama dengan rukun, harus bersikap toleransi, bersikap menerima, sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan dan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain juga. Jadi seperti itu intinya ya, sesi kali ini. Ada yang kalian ingin ungkapkan sebelum saya akhiri sesinya? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya akhiri sesinya. Sesi berikutnya akan diisi oleh Pak Sugita ya. Nanti kalian bisa join di link yang sama, di linknya Pak Sugita. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih, Miss. Bye, Miss. Thank you, Sama-sama. Miss. Ya. Yes. Miss.